Dinamika pencapresan Anies Baswedan oleh Partai Nasdem terus bergelora meski disambut hangat di luar partai, hilangnya dukungan justru terjadi di dalam tubuh Partai Nasdem. Sejumlah kader menyatakan mundur dari partai sejak Nasdem mendeklarasikan dukungan kepada Anies. Apa yang sebenarnya terjadi di internal Partai Nasdem? Apakah pertemuan Anies dan AHY ini sebagai pertanda awal koalisi? Melupakan bahwa Pilkada 2017 itu adalah pilkada yang prosesnya itu mau tidak mau ya memang melukai banyak orang, melukai hati banyak orang, yang dimana saat itu ya Partai Nasdem adalah salah satu partai yang mengusung Basuki Cahayapurnama, yang mendukung Basuki Cahayapurnama dan berhadapan dengan cabut satunya lagi yaitu Anies Baswedan, dan bagaimana polarisasi dan politik identitas itu sangat kental saat itu. Kader itu melaksanakan putusan partai dengan sungguh-sungguh walaupun bertentangan dengan keputusan dirinya sendiri. Itu kan loyalitas itu ya begitu. Di partai ya begitu. Kalau tidak ingin mengamankan keputusan partai, ya keluar itu sikap yang cerdas. Nah, setiap pilihan politik tentu sudah kita kalkulasi secara matang. Pak Surya sudah melakukan kontemplasi yang cukup panjang. Kemudian kenapa Nasdem menjatuhkan pilihan pada Pak Anies Baswedan? Ya, tentu ini tidak terlepas dari alasan-alasan objektif dan alasan subjektif, Pak. Alasan objektif itu seperti yang disampaikan oleh Ketua Umum di saat pidato deklarasi. Kita sedang menghadapi krisis global, ya. Bagaimana perebutan sumber daya itu menjadi sebuah situasi yang sangat mencekam, ya. Tentu ini berimbas kepada situasi kita di dalam negeri. Nah, kita membutuhkan figur pemimpin untuk kepemimpinan nasional pasca 2024 itu yang cukup kompatibel, itu adalah figur Pak Anies. Oke. Deretan kader Nasdem mundur usai Anies dideklarasikan jadi Capres 2024. Sejumlah kader Partai Nasdem mengundurkan diri setelah Ketua Umum Surya Paloh mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024. Para kader itu menunjukkan kekecewaan mereka atas keputusan Nasdem yang mengusung Anies Baswedan. Sebagian dari mereka menganggap Anies tak sejalan dengan Nasdem. Berikut ini nama-nama kader yang memutuskan keluar dari Nasdem usai pengumuman Anies sebagai Capres. Yang pertama ada Niluh Jelantik. Salah satu kader yang pamit adalah Ketua Departemen Bidang UMKM DPP Partai Nasdem, Niluh Jelantik. Desainer busana ternama itu mengumumkan pengunduran diri melalui Twitter. Niluh menyatakan tidak sejalan dengan Anies meski tidak punya masalah pribadi dengan Gubernur DKI Jakarta itu. Anies Baswedan berada di seberang kami. Tidak ada masalah dengan beliau secara pribadi, karena pada saat beliau jadi jubir Capres Pak Jokowi itu kami menyambut dengan sangat baik. Kami percaya beliau membawa pesan yang baik untuk negara ini, hingga dilantik jadi menteri. Siapapun pilihan Pak Jokowi kami support, kata Niluh dikutip dari detik.com pada Selasa 4 Oktober. Yang kedua ada Frederick Lumalente. Langkah Niluh diikuti oleh ex-ketua DPW Gerakan Restorasi Pedagang dan UMKM Nasdem Sulawesi Utara, yakni Frederick Didi Roa Lumalente. Frederick mengaku tak cocok dengan Anies. Dia juga telah mengobrol dengan Niluh sebelum mengumumkan keputusan itu. Saya dengan Niluh di Bali kami bercerita. Saya kan tidak terlalu suka ke Anies, jadi keluar saja. Sebagai kader saya mundur, ucap Frederick dilansir dari detik.com pada Kamis 6 Oktober. Yang ketiga ada Panji Astika, Wakil Ketua Bidang Umum Eksekutif di DPW Nasdem Bali. Anak Agung Ngurah Panji Astika juga melakukan hal serupa. Panji mengaku tidak cocok, yang menilai lebih baik keluar daripada terus tidak cocok dengan keputusan Nasdem. Sementara itu, Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem Hermawi Taslim mengatakan partai tak kehilangan kader setelah deklarasi Anies. Menurut Hermawi, keputusan Nasdem mengusung Anies justru menambah kekuatan partai. Ia menyebut kader Nasdem bertambah sekitar 3.601 orang setelah deklarasi Anies sebagai Capres. Saya meyakini jumlah masyarakat yang akan menjadi kader Nasdem akan terus bertambah.
seperti istilah atau pepatah mati satu tumbuh 1000 dan esa hilang 1000 terbilang, ucap Hermawi dalam keterangan tertulis pada Selasa. Hitung-hitung kantong suara Nasdem usai deklarasi Anies sebagai Capres 2024. Partai Nasdem telah resmi mengumumkan bakal mengusung Anies Baswedan sebagai calon presiden pada Pilpres 2024. Pengumuman yang disampaikan langsung oleh Ketua Umum Nasdem yakni Surya Paloh dengan mengundang Anies langsung itu dinilai bakal berpengaruh terhadap calon pemilih partai tersebut pada pemilu legislatif 2024 mendatang. Salah satunya seperti yang telah dihitung pihak lembaga survei Saiful Mujani Research and Center atau SMRC. Usai deklarasi mengusung Anies itu, SMRC mendapati Partai Nasdem berpotensi kehilangan suara dari kantong pemilih di wilayah Indonesia Timur. Direktur Riset SMRC Denny Irvani memaparkan pada pemilu 2019, Nasdem mendapatkan kotel efek atau efek ekor jas karena mengusung paslon Jokowi Ma'ruf Amin. Salah satunya capaian suara Nasdem di Indonesia bagian timur dan luar Jawa meningkat sebesar 6% dari 7,5% di 2014 naik menjadi 13,2% di pemilu 2019. Dalam kasus Anies, hasil survei SMRC menemukan dukungan pada Nasdem di Indonesia bagian timur mengalami penurunan dari 10,8% pada Mei 2021 menjadi 3,9% pada Agustus 2022. Khusus untuk dukungan pemilihan non-muslim di wilayah itu, suara Nasdem juga turun dari 6,8% menjadi 2,5% pada periode yang sama. Sementara dukungan terhadap Nasdem di provinsi berbasis pemilih muslim seperti Jawa Barat belum terlihat meningkat signifikan. SMRC menemukan dalam rentang 1,5 tahun pemilih muslim yang mendukung Nasdem hanya meningkat 0,4% dari 3,3 menjadi 3,7%. Denny menjelaskan dari hasil survei SMRC tersebut, isu Nasdem mencalonkan Anies yang mencuat sebelum deklarasi kemarin punya dampak terhadap perubahan wajah pemilih partai tersebut. Suara Nasdem di Indonesia bagian timur dan dari kelompok pemilih non-muslim mengalami penurunan. Sementara hingga Agustus 2022 belum terlihat ada penguatan dukungan yang signifikan untuk Nasdem dari Indonesia bagian barat dan kelompok pemilih muslim, katanya. Nasdem untung momentum calonkan Anies. Pengamat politik Universitas Andalas, Ilham Aldilano Azre, menilai berbeda soal langkah Nasdem. Menurutnya, langkah cepat Nasdem mendeklarasikan Anies sebagai bakal Capres 2024 justru akan menciptakan efek ekor jas yang positif di pemilihan legislatif 2024. Saya rasa akan cenderung menguntungkan mereka daripada merugikan mereka, karena mereka dapat momentum yang sebenarnya. Pemilih loyal Anies ini sebenarnya kan berbalik dari pemilih Pak Jokowi. Antitesis pemilihan Jokowi itu yang dicoba oleh Partai Nasdem untuk meraup suara tersebut, kata Ilham saat dihubungi cnnindonesia.com pada Kamis 6 Oktober malam. Ilham juga menilai Anies dan Nasdem memiliki hubungan yang telah berlangsung panjang di mana salah satunya saat mendeklarasikan Gerakan Nasional Demokrat pada 2010 silam. Histori relasi itu katanya juga menjadi bekal bagi Nasdem untuk mengambil keuntungan dari pencalonan Anies. Anies bisa dikapitalisasi Nasdem, jadi Nasdem ini adalah Anies Baswedan. Jadi momentum Anies dapat sama mereka hari ini. Tidak ada partai lain yang bisa mengkapitalisasi pengaruh Anies selain Nasdem, papar Ilham. Senada pengamat politik Universitas Pajajaran, Idil Akbar, melihat pencapresan Anies itu bisa berpengaruh terhadap pemilihan muslim, terhadap pemilih muslim, terhadap Nasdem. Menurutnya, berdasar hitungan politik dan hasil survei belakangan ini, Anies bisa memberikan kontribusi itu kepada partai pengusungnya. Harus diakui pemilih terbesar di Indonesia itu mayoritas muslim dan banyak juga dari mereka yang katakanlah melihat performance Anies. Kelompok itu yang mereka sasar sebagai target pemilih di pemilu 2024, ujar Idil. Adapun terkait gejolak yang timbul di kalangan kader maupun potensi perubahan pemilih usai pendeklarasian Anies itu, ia melihat itu sudah menjadi bagian dari dinamika politik yang mungkin telah diperhitungkan DPP Nasdem. Mereka paham betul, tetapi sejauh yang saya tangkap,
pemilihnya masih belum ada gejolak signifikan atau gimana-gimana sampai mengganggu elektabilitas Nasdem. Tentu ada perhitungan mereka juga, konsekuensi politik yang akan mereka dapat. Intensif politik yang mereka dapatkan mungkin jauh lebih insentif politik yang mereka dapatkan mungkin jauh lebih besar daripada konsekuensinya, tegas Idil. Ia pun mengingatkan ada faktor lain pada 2024 mendatang yang bisa berpengaruh pada suara partai, yakni mengenai cawapres pendamping Anies dan caleg yang maju di Pileg 2024. Bukan tidak mungkin dua faktor itu akan menjadi penyelamat lumbung suara Nasdem di kalangan pemilih non-muslim.